Sangatlah sistematis. Gas yang masih ada isi dicabut segelnya dan ditaruh di tumpukan paling bawah, seakan-akan gas tersebut sudah tidak ada lagi isinya. Padahal gas LPG 3 kg harus diprioritaskan dan wajib untuk rakyat kecil karena gas tersebut gas bersubsidi. Namun apa yang terjadi? Apa yang harus dikata di Indonesia? Orang baik dianggap penjahat dan orang jahat dianggap orang baik, kawan. Betul? Kita lihat dan Mursidah yang memperjuangkan hal tersebut. Seharusnya aparatur penegak hukum, khususnya Polres Mawar, telah mengamankan barang bukti gas tersebut. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Itu menjadi barang bukti. Jangan dikatakan tidak memenuhi unsur pidana. Saksi juga ada, media juga ada ketika itu. Penimbunan gas, kecurangan dalam mendistribusikan gas itu adalah pidana. Telah diatur dalam undang-undang gas, Permen SDM dan juga peraturan perundangan yang lainnya. Namun apa yang harus dikata seiring berjalannya waktu, kamu sidahlah yang dilaporkan atas pasal 406 KUHP perusakan barang. Perusakan barang seperti apa, kawan? Membakar kupon tersebut, membakar bakaran tersebut. Tidak. Apabila pun memang benar kamu sudah melakukan bola perusahaan tersebut, yang rusak hanyalah gagang pintu dan tidak seberapa harganya. Namun beliau telah membongkar penimbunan gas yang telah merugikan uang negara karena negara telah mensubsidikannya untuk rakyat kecil. Betul, kawan? Harus kita pahami dan media masyarakat harus tahu terhadap hal ini. Ini yang menjadi barometer perjuangan masyarakat kecil terhadap bangkalan-bangkalan yang tidak pro, yang tidak amanah terhadap jawabnya, dan juga menjadi perlawanan bagi kita rakyat di dalam melawan pemimpin dan kebijakan yang zalim, kawan-kawan semuanya. Sepakat, kawan-kawan? Hari ini berjalannya waktu, kawan-kawan semuanya, kamu sudah telah mendapatkan kuasa hukum. Karena beliau pun orang awam, tidak mengerti hukum, bahkan membaca pun tidak bisa. Apapun surat yang diberikan oleh penyidik ditandatangani. Ketika satu tersangka, ketika sudah P21, beliau baru mendapatkan kuasa hukum. Seharusnya dari mulai penyidikan sampai tersangka, beliau wajib dan harus didampingi oleh kuasa hukum. Sampai saat ini kasus berlanjut. Sampai hari ini pembacaan vonis telah kamu sidang. Kawan semuanya, prinsip dasar hukum itu ada 3: keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kita harus memahami, tidak semua orang yang telah terpidana melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum. Berapa banyak anak manusia di Indonesia bahkan dihukum mati tiba-tiba 5 tahun ke depan, bukan dia pelaku yang sebenarnya, namun alat bukti dan barang bukti mengarah pada dia. Kamu sudah mengalami duka yang sangat luar biasa, kawan semuanya. Kenapa? Suaminya, teman hidupnya, tempat dia curhat tentang kisah hidupnya, telah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Amin. Kawan semuanya, beliau mempunyai 3 orang tanggungan anak yatim saat ini. Beliau tidak punya saudara di sini. Pertanyaan kita sebagai mahasiswa, kaum intelektual dan kaum akademisi, kita beliau di penjara, siapa yang akan menafkahi anaknya? Siapa yang akan merawat anaknya? Negara. Bullshit. Negara tidak akan pernah hadir terhadap rakyat yang seperti ini. Benar, kawan? Tidak pernah dan tidak akan pernah bisa kita berharap pada negara apapun ataupun pemerintah. Kita harus paham. Di sini kita meminta yang mulia hakim, yang mulia majelis hakim, melihat kasus ini dengan penuh objektif, penuh kebijaksanaan dan penuh integritas. Hakim sebagai wakil Tuhan, hakim sebagai perwakilan negara di sini. Satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Apabila salah memvonis, maka Allah akan meminta bertanggung
punya abang yang sangat besar suatu saat. Kami meminta para hakim yang mulia untuk melihat sisi-sisi sosiologis nilai-nilai kemanusiaan di dalam kasus ini. Kita melihat bahwasanya Pak Persidah tidak bersalah dan Pak Persidah adalah pahlawan kita. Kami meminta dan kita semua minta hakim melihat dan memvonis bebas untuk kasus Pak Persidah.